Aparatur sipil negara dan menteri yang akan dinas luar negeri kini harus izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto. Lantas pemirsa, seberapa efektif langkah ini untuk menghemat anggaran? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibaba Satria dan pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Soza, selamat sore Pak Ahmad. Baik. Saya mau ke Mas Hariko terlebih dahulu. Mas Hariko, ini kan suatu aturan yang patut diapresiasi ya, terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo Subianto merancang agar meminimalisir potensi kebocoran anggaran belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pertanyaan saya, seberapa efektif sebenarnya aturan ini akan mengurangi beban negara? Baik, terima kasih Mbak Soza. Kita sama-sama sudah membaca suratnya. Jadi surat tentang kebijakan izin perjalanan dinas luar negeri. Jadi inti dari surat Menteri Sekretaris Negara ini adalah tentang perjalanan dinas luar negeri harus seizin Presiden Prabowo dan jumlah yang ikut harus dibatasi. Bahkan untuk studi banding itu maksimal 3 orang. Sekali lagi, untuk studi banding itu maksimal 3 orang. Ya, tujuan dari pembatasan dan pengetatan perjalanan dinas luar negeri adalah untuk penghematan uang negara atau penghematan uang rakyat. Karena Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ingin uang negara lebih banyak lagi digunakan untuk memperbaiki sekolah, bukan untuk membiayai para pejabat untuk jalan-jalan ke luar negeri. Mbak Soza yang kami hormati, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ingin lebih banyak lagi ibu menyusui, ibu hamil yang terpenuhi gizinya. Presiden ingin petani, nelayan, peternak, dan saudara-saudara kita yang belum sejahtera mendapatkan lebih banyak manfaat dari uang negara. Oleh karena itu, para pejabat baik di pusat maupun di daerah harus berhati-hati menggunakan uang negara dan harus dibatasi dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Sekali lagi, di surat itu jelas, sebagai contoh, studi banding itu maksimal 3 orang. Bahkan kalau bisa kurang dari 3 orang. Nah, di sini kita mengucapkan terima kasih kepada Mensesnek, Bapak Prasetyo Hadi dan jajaran yang telah mengeluarkan surat tentang kebijakan perjalanan izin perjalanan ke luar negeri. Jadi surat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam sidang kabinet pada 23 Oktober dan 6 November tentang penghematan uang negara. Nah, bagaimana kalau ada yang tidak izin, kemudian jumlah rombongannya melebihi dari sesuai dengan yang ditentukan dalam surat tersebut. Nah, tentu akan ada jika ada perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan, maka saudara pimpinan kementerian lembaga daerah maupun pelaku dari perjalanan dinas luar negeri itu bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan. Jadi ada waktu 7 hari sebelum perjalanan untuk mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri. Begitu Mbak Soza. Baik, dan ini sudah diatur secara detail ya Pak, sesuai dengan peraturan tertulis ya di publikasi ya. Nah, sekarang saya mau ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, jika melihat aturan ini, pandangan Anda seperti apa? Dan kemudian apakah dengan pembatasan kunjungan kerja luar negeri, termasuk dengan pembatasan jenis kegiatannya dan juga orangnya, ini akan membuat kinerja pemerintah tidak maksimal atau seperti apa analisa Anda? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Saya kira kebijakan ini pertama saya apresiasi karena ini muncul di akhir tahun dan ingin menegaskan bahwa di tahun 2025 pemerintah ingin pejabatnya tidak banyak ke luar negeri ya. Tetapi saya kira saya harus berkata jujur, ini ada dampak negatif ya dari pengetatan seperti ini. Setidaknya saya mencatat ada beberapa poin ya. Pertama, secara tema ini bisa melemahkan posisi strategis Indonesia dalam diplomasi global, Mbak. Kita tahu bahwa kondisi global tidak baik-baik saja, dibutuhkan banyak narasi, tidak hanya dari sumber presiden, tetapi juga dari pejabat-pejabatnya untuk membuat narasi global ini semakin berisi kepentingan-kepentingan terutama negara-negara berkembang begitu.
dengan adanya pembatasan seperti ini, ya saya tidak mengatakan tidak ada sama sekali, tetapi posisi kita akan lemah, ya posisi strategis kita akan lemah karena kita kehilangan orang yang menyampaikan narasi-narasi itu karena ada pembatasan-pembatasan itu. Yang kedua, saya kira kita juga akan menyadari bahwa kebijakan pengetatan ini kalau tidak jelas, tidak transparan, ini akan menimbulkan like and dislike. Artinya nanti ada pejabat yang boleh keluar, ada pejabat yang tidak boleh keluar. Jadi kriterianya meskipun disebutkan tadi selektif, kemudian efisien, tetapi sebenarnya kriteria yang diperlukan adalah detailnya lah apa. Yang tidak boleh itu kunjungan seperti apa. Ini yang kemudian akan ada nanti ketidak konsistenan. Kalau saya kira saya harus menduduki bahwa kalau yang diperjuangkan adalah efisiensi anggaran, ya Mbak, bahwa sesungguhnya kita ini APBN 2025 ini sebetulnya sudah over budget ya. Anggarannya sudah diketok sempat, kemudian ada RAPBN 2025, banyak kementerian-kementerian yang minta tambahan anggaran dan itu di-approve. Ya ada 1.106 total anggaran kementerian dibandingkan tahun sebelumnya hanya 1.006 triliun, di mana ada peningkatan hampir 100 triliun. Artinya kalau kita ingin bicara penghematan anggaran itu tidak kelihatan dari total ya agregat yang kita lihat di APBN 2025 tadi. Jadi sebetulnya narasi penghematan kok menurut saya nggak cocok ya. Kalau kita lihat dari APBN yang membengkak yang lebih besar, apalagi dengan ada penambahan kementerian-kementerian yang menunjukkan tidak ada efisiensi di situ. Baik, langsung saja Mas Hariko silakan ditanggapi terkait dengan ini bisa juga berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam global, kemudian juga menjamin konsistensi dan tidak tebang pilih untuk penerapannya. Seperti apa Mas Hariko? Ya, terima kasih Pak Ahmad atas kritiknya terhadap pemerintah. Terima kasih Mbak Souza. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah menghitung lebih kurang kita bisa menghemat 15 triliun dari perjalanan dinas ke luar negeri, dan uang 15 triliun itu sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa untuk menambah bendungan, kemudian irigasi, kemudian memperbanyak jumlah ibu hamil, ibu menyusui yang mendapatkan gizi, kemudian lebih banyak lagi yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang direnovasi. Untuk sama-sama kita ketahui per hari ini SD yang rusak sedang, ringan, dan berat itu lebih dari 50% sekolah dasar kita itu rusak. Kemudian toilet, banyak sekali sekolah yang belum punya toilet. Nah, Presiden Prabowo tidak ingin uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki toilet sekolah, memperbaiki bangunan sekolah, memberikan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, itu digunakan oleh para pejabat untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jadi Presiden Prabowo tidak ingin ada para pejabat kepikiran untuk mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, apalagi membawa keluarganya. Dalam hal ini Presiden kita sangat menghormati masyarakat, sangat menjaga perasaan masyarakat. Jangan sampai dalam situasi seperti ini justru ada yang mengambil kesempatan melihat anggaran, kan selalu ada pola pikir bagaimana caranya kita menghabiskan anggaran, kemudian kita buat studi ke luar negeri. Nah di sini silakan mengajukan, tapi akan diperiksa dulu apakah itu benar-benar studi, bagaimana tornya, kerangka acuannya, tujuannya, segala macam, nanti diperiksa dulu, dan itu sistemnya sangat terbuka sekali sehingga bisa dinilai apakah ini layak untuk berangkat atau tidak. Nah itu sudah dihitung oleh Presiden penghematannya sehingga angka dari penghematan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baik, kurang lebih kita bisa menangkap ya, intinya adalah Presiden ingin anggaran tidak bocor dan diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih penting seperti yang disampaikan oleh Mas Hariko. Terakhir mungkin Mas Hidayat, Anda tadi sudah memaparkan terkait dengan potensi apa saja yang bisa terjadi jika terkait dengan kegiatan dinas luar negeri ini dilakukan aturan yang lebih ketat. Nah, kemudian pertanyaan saya, APBN 2025 kan sudah ditetapkan juga ya. Nah, apalagi kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengejar target supaya efisiensi atau berhemat ini dapat dilakukan selain mengetatkan aturan dinas luar negeri? Singkat saja mungkin Mas Hidayat. Ya, saya kira kita memang perlu mengingatkan pemerintah persoalan efisiensi ini ya.
Saya kira kalau kita lihat dengan size pemerintah yang semakin besar ini, tentunya kita merasa khawatir ya, sebagai publik juga, akademisi juga merasa khawatir bahwa size pemerintahan yang besar ini akan lebih banyak digunakan, dihabiskan untuk learning curve, untuk memperbesar birokrasi dibandingkan untuk memberikan layanan publik. Nah, saya kira yang perlu diawasi, saya kira Menteri PAN dan juga Menteri Keuangan, saya kira harus betul-betul melihat kalau ada anggaran-anggaran yang sifatnya anggaran program, tetapi lebih banyak digunakan untuk rapatnya, untuk membentuk birokrasinya, maka saya kira itu harus segera diluruskan, harus diberikan kepada masyarakat lebih besar daripada untuk aturan birokrasi. Baik, diskusi yang sangat menarik terkait dengan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Prabowo Subianto patut untuk diapresiasi, tapi ada sebuah catatan ya mengenai penerapannya. Tetapi sayang sekali waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih Pak Zoza. Ahmad, terima kasih. Mbak. Selamat malam.